Di sebuah desa terpencil di lereng timur Gunung Wilis, masyarakat memegang teguh satu aturan tak tertulis. Jangan bekerja di hari Rabu Wekasan. Hari itu dianggap sebagai hari larangan. Hari di mana pintu antara dunia manusia dan arwah terbuka, dan kutukan turun seperti kabut yang tak terlihat. Desa Girimulyo hidup tenang dengan ladang subur dan udara dingin. Namun setiap tahun, ketika Rabu Wekasan tiba, seluruh desa terdiam. Tidak ada yang membajak sawah, tidak ada yang menjemur gabah. Bahkan anak-anak dilarang keluar rumah. Kecuali satu orang, Bayu. Pemuda tangguh, keras kepala, dan baru pulang dari kota. Ia menganggap larangan itu hanya mitos kuno. Bayu. Rabu Wekasan, omong kosong. Kalau aku tidak kerja, siapa yang kasih makan ibu? Dan pagi itu, Bayu membelah ladangnya, mencangkul tanah keras sambil menggerutu. Langit mendung, angin berbisik, burung-burung tak bersuara. Saat cangkul Bayu menghantam tanah, suara logam menabrak sesuatu. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah boneka jerami tertusuk paku, dibungkus kain putih dengan nama Sulastri, tertulis di dadanya. Ia membuangnya ke sungai. Malamnya, ibunya mendadak demam tinggi, matanya kosong, mulutnya menggumam. Ibu, lirih, kerasukan. Kenapa kau buka pintu mereka? Sulastri belum tenang. Bayu mengira ibunya mengigau, tapi keesokan harinya ibunya meninggal. Di wajahnya tersungging senyum aneh, dan tangannya mengepal, menggenggam rambut panjang berwarna putih. Setelah pemakaman, desa diguncang keganjilan. Hujan turun deras selama 3 hari berturut-turut, meskipun musim kemarau. Ayam berkokok tengah malam. Dan setiap malam Rabu, jerit tangis terdengar dari ladang Bayu. Warga desa mulai ketakutan. Sesepuh desa, Mbah Karno, akhirnya bicara. Mbah Karno, Bayu, kau telah membangunkan mereka. Hari larangan bukan mitos. Setiap 7 turunan, satu harus jadi tumbal. Dan kau telah mempercepat waktunya. Bayu mencoba melawan. Ia bahkan mencoba kabur ke kota. Tapi setiap jalan keluar dari desa, selalu kembali ke titik awal. Seolah desa telah menjadi lingkaran kutukan, Bayu mulai dihantui. Sosok wanita berjubah putih muncul setiap malam, berdiri di tepi ladang. Rambutnya panjang, menutup wajah. Tapi Bayu tahu, itu Sulastri, arwah pertama yang ditumbalkan pada Rabu Wekasan generasi terdahulu. Bayu mencari kitab tua di rumah Mbah Karno. Ia menemukan satu cara, menebus kutukan dengan menggantikan posisi tumbal secara sukarela, dengan menguburkan diri di ladang sebelum tengah malam Rabu berikutnya. Pada malam terakhir, Bayu berdiri di ladang, membawa sesajen. Ia menangis, menyesal, menggali tanah dengan tangannya sendiri. Bayu terseduh. Aku yang salah, ampuni aku. Biarkan kutukan ini berhenti di aku. Tanah menelan tubuhnya perlahan. Jerit angin terdengar. Lalu, hening. Desa kembali tenang. Ladang kembali subur. Tapi sesepuh tahu, kutukan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya tidur, menunggu generasi berikutnya yang lupa pada hari larangan. 3 hari setelah Bayu menghilang, ladangnya berubah menjadi tanah basah, yang tak bisa ditumbuhi tanaman apapun. Orang-orang menganggap ladang itu keramat, menaruh sesaji di pinggir pagar bambu, dan melarang siapapun mendekat menjelang Rabu Wekasan tahun berikutnya. Namun tak semua percaya, dari kota, seorang mahasiswa antropologi bernama Risa datang ke desa. Ia meneliti tentang hari larangan dan fenomena tumbal turun-temurun. Risa tidak tahu bahwa Bayu adalah kakaknya hilang, tanpa jejak tahun lalu. Risa menulis catatan. Kepercayaan tentang Rabu Wekasan ternyata bersifat kolektif. Tapi apa efek psikologisnya jika larangan ini dilanggar? Ia mendengar desas-desus tentang ladang Bayu. Ia pergi ke sana sendirian meskipun dilarang. Saat Risa berdiri di tengah ladang, angin berhenti. Tanah terasa lembut di bawah kakinya, seolah bernapas. Kamera handphonenya merekam sendiri. Filenya rusak. Ia mencium bau bunga kenanga yang menyengat. Kemudian, tanah di bawahnya retak sedikit. Dari celah itu keluar seikat rambut panjang dan basah.
Jari tangan hitam muncul, merangkak. Risa teriak. Ada orang di bawah tanah. Tolong! Ia lari. Tapi saat kembali dengan warga, tanah sudah kembali seperti semula. Tidak ada bekas retakan, tidak ada rambut, tidak ada apa-apa. Malam harinya, Risa menginap di rumah kosong peninggalan Bayu. Ia menemukan lemari tua yang terkunci. Di dalamnya, sebuah cermin besar dengan kain putih menutupi. Ia buka kain itu dan melihat pantulan dirinya dengan sosok lelaki berdiri di belakangnya. Bayu berbisik, "Risa, kamu adikku, ya. Jangan ulangi kesalahanku." Risa menjerit. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Kali ini, pantulan di cermin berubah. Ladang muncul dalam bayangan dengan puluhan boneka jerami berjejer rapi. Masing-masing punya nama. Satu boneka paling depan tertulis Risa Lujui. Rabu Wekasan datang lagi. Warga mulai gelisah. Tapi Risa bersikukuh bahwa semua ini adalah fenomena bawah sadar. Trauma kolektif yang diwariskan. Pagi itu ia mendatangi ladang, membawa kamera, alat ukur gelombang elektromagnetik, dan mikrofon. Tapi langit berubah kelabu. Suara jangkrik menghilang. Udara mengental. Tanah berdenyut. Boneka-boneka mulai muncul dari dalam tanah satu persatu seperti dilahirkan. Jerami, paku, dan kain putih. Lalu terdengar suara dari dalam bumi, dalam bahasa Jawa halus. Suara misterius, lirih, tua. Sing nerak janji lawas, ora mung sekali, mesti bali, nganti benere dinetepake, Risa bergetar. Ia pingsan di tempat. Saat malam turun, ladang Bayu menyala samar dengan cahaya kehijauan. Warga dari jauh melihat barisan sosok tak bernyawa berdiri diam di tengah sawah. Mereka mengenakan kain kafan yang robek, tubuhnya setengah jerami, setengah manusia. Di antaranya Bayu, matanya kosong, tangannya menunjuk ke arah rumah Risa. Sesepuh desa, Mbah Karno, menangis pelan, Mbah Karno. Lawang wis kebuka, kutukan ora mong turunan, saiki, awake dewe kabeh sing dicekel. Risa tersadar di sebuah ruangan gelap. Tapi ini bukan kamarnya, dinding-dindingnya dari tanah basah. Bau kemenyan terbakar memenuhi udara. Ia mendengar suara tangisan, ratusan suara. Kemudian lampu minyak menyala sendiri. Risa melihat puluhan boneka jerami tergantung di langit-langit. Di setiap boneka ada wajah manusia setengah terbakar, setengah membusuk. Satu boneka mendekat pelan. Wajahnya, wajah Risa. Dan dari belakangnya terdengar suara Bayu. "Bayu, ini bukan kutukan, ini perjanjian. Kita cuma melanggarnya. Sekarang kita bagian dari penjaganya." Risa bangun di balai desa. Sudah 2 hari ia tak sadarkan diri. Warga menjaganya bergantian, dan Mbah Karno duduk di sisinya sambil memegang jimat dari tulang kijang. "Mbah Karno, kamu sudah lihat bagian belakang dunia ini, Nenduk. Sekarang kamu tahu, ini bukan cuma tentang ladang Bayu. Ini tentang seluruh tanah ini. Leluhur kita pernah menandatangani perjanjian, Risa." "Perjanjian apa?" Mbah Karno. "Menyerahkan 1 jiwa setiap 7 turunan, supaya tanah ini subur. Tapi kalau ada yang membongkar, yang tak bersalah pun akan ikut terbawa." Beberapa hari setelah Risa sadar, hal-hal ganjil terjadi. Air sumur menjadi keruh dan berbau amis. Hasil panen membusuk semalam. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Burung gagak terbang rendah setiap senja. Satu persatu warga mulai kesurupan. Mereka berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Suara kerasukan, waktunya panen tumbal bukan 7 turunan, tapi 7 jiwa sekarang. Di malam hari, pohon-pohon di dekat ladang mulai bergerak seperti bernafas. Api muncul tanpa sumber. Rumah warga terbakar dari dalam. Tanpa api, hanya asap dan suara tertawa wanita. Risa mulai menelusuri catatan kuno milik Mbah Karno dan menemukan bahwa sebelum desa ini berdiri, ada pemukiman yang hilang dusun Sabrang Alas. Di sanalah perjanjian pertama kali dibuat oleh seorang dukun perempuan bernama Nyai Lantar.
Nyai Lantar dikenal sebagai penyambung antara manusia dan arwah tanah. Ia dipercaya sudah mati. Tapi catatan itu menyebutkan ia tidak mati. Ia tidur di bawah akar besar, menunggu yang melanggar. Dan kini akar besar itu menggeliat di tengah hutan. Retakan tanah menyebar dari sana. Mbah Karno mengumpulkan para tetua desa. Mereka mempersiapkan ritual penutup gerbang yang hanya bisa dilakukan jika 7 tumbal digantikan oleh 7 sukarelawan manusia hidup yang masuk ke tempat tumbal dan tidak kembali. Tak ada yang mau. Namun malam itu, 7 anak kecil hilang dari rumah mereka. Tak ada jejak. Hanya boneka jerami kecil di ranjang masing-masing. Risa menggigil. Risa. Mereka tak mau sukarelawan. Mereka memilih sendiri. Risa dan Mbah Karno melakukan ritual di ladang Bayu. Mereka menanam sesaji, darah ayam, rambut Risa, dan tanah dari pemakaman tua dusun Sabrang Alas. Tapi angin mengamuk. Petir menyambar di langit tanpa awan. Bayangan hitam muncul dari tanah tinggi, membelai langit. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya kosong. Sosok itu menunjuk ke arah Mbah Karno. Seketika tubuh Mbah Karno tertarik ke dalam tanah. Jeritnya menggema, habis tak bersisa. Ritual gagal. Gerbang tetap terbuka. Pagi berikutnya, seluruh desa Girimulyo kosong. Sepi, tanpa suara, tanpa gerak. Rumah-rumah terbuka. Perabot masih tersusun, tapi tak ada satupun manusia. Kecuali Risa. Ia berjalan sendiri. Kamera dokumentasinya menyala tapi tak merekam apa-apa. Layarnya hanya gelap meski siang hari. Ia berbisik pelan. Risa. Mungkin aku juga sudah tidak hidup lagi? Risa mengembara di desa yang mati. Tak ada manusia, tak ada binatang. Hanya suara angin yang menyerupai bisikan. Namun ketika ia melewati sumur tua di belakang balai desa, ia mendengar suara. Suara lirih dari sumur. Risa, belum selesai. Waktumu belum habis. Ia mengintip ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, tapi perlahan muncul bayangan bukan wajahnya, melainkan wajah Bayu yang matanya penuh darah. Bayu, kau harus kembali ke akar. Tempat semuanya dimulai. Dusun Sabrang Alas. Bukan hanya tempat, itu pintu. Risa masuk hutan. Akar pohon menjulur seperti tangan, menggenggam tanah. Ranting membentuk huruf-huruf aneh dalam aksara Jawa kuno. Hujan turun tanpa suara. Ia menemukan bekas jalan batu tertutup ilalang dan lumut. Jalan itu mengarah ke Dusun Sabrang Alas, dusun yang telah menghilang dari peta selama 2 generasi. Tapi di sana semua rumah masih berdiri, seperti tidak pernah ditinggalkan. Lilin menyala di jendela, bunga segar di altar, dan di tengah lapangan dusun ada panggung kayu dengan 1 boneka jerami tergantung dengan wajah ibunya. Saat malam turun, gong berbunyi, tapi tidak ada yang terlihat memainkannya. Pementasan dimulai. Suara sinden lirih menyanyikan tembang Durmo tentang kematian yang menolak mati, tentang perjanjian leluhur yang tak bisa dihapus. Bayangan warga dusun muncul perlahan, duduk di depan panggung. Mereka tak bernyawa, mata mereka kosong, kulit mereka pucat, tapi mereka semua bertepuk tangan. Sinden, dalang belum datang, tapi penontonnya sudah lengkap. Dan dari belakang panggung, seseorang muncul, Bayu, memegang wayang, dengan wajah tak berwajah. Tangannya menunjuk ke kursi kosong di barisan depan. Kursi itu untuk Risa. Tak bisa bergerak, Risa terdorong untuk duduk. Saat ia menyentuh kursi itu, dunia di sekitarnya berubah. Dusun Sabrang Alas menjadi panggung. Seluruh dunia menjadi pertunjukan. Dan ia menjadi bagian cerita. Di hadapannya, Bayu memainkan wayang yang mirip dengan dirinya sendiri. Bayu, dauhing waktu, lair lan lir. Anak saka tanah kudu balik menyang tanah. Wayang itu bergerak sendiri. Tali-tali tergantung dari langit. Dan salah satu tali kini menempel di tangan Risa. Risa berlari dari tempat duduk. Tapi setiap ia berbalik, ia kembali ke posisi semula. Dunia menjadi panggung tertutup. Langit menjadi layar kain putih. Tanah berubah menjadi permadani penuh rajah kuno. Suara sinden terus bernyanyi.
Kali ini lebih cepat, lebih menyeramkan. Sinden, sing nonton orang ngerti, sing ngerti ora bali. Lalu satu demi satu penonton berdiri. Dan wajah mereka berubah menjadi wajah-wajah orang yang telah mati di desa. Ibunya, Mbah Karno, 7 anak yang hilang. Semuanya melihat ke arah Risa. Bayu mendekat. Wayang yang ia pegang kini menjadi tubuh Risa sendiri. Ia meletakkannya di tengah panggung. Sebuah lubang terbuka di lantai seperti mulut bumi. Bayu, kalau kau masuk sendiri, kau bisa menahan gerbangnya. Setidaknya untuk sementara, Risa terisak. Lalu siapa yang menonton kalau semua sudah jadi bagian cerita? Bayu tak menjawab, ia tersenyum. Tapi air mata mengalir dari matanya. Risa menatap lubang di bawah panggung. Di dalamnya, suara-suara lama memanggilnya. Lagu masa kecil, suara ibunya, suara dirinya dari masa lalu. Ia melangkah, satu langkah lagi dan ia akan masuk. Risa melangkah ke dalam lubang hitam di tengah panggung. Ia tak jatuh, ia melayang menyusuri koridor gelap dari tanah dan akar. Setiap dinding yang ia lewati dihiasi bayangan bergerak. Seperti bayang-bayang kenangan namun tak ada satu pun yang miliknya. Ia mendengar suara-suara berbisik dalam bahasa yang sangat tua, lebih tua dari Jawa kuna, lebih purba dari aksara manapun. Suara dari segala arah. Kami tak meminta sembahan, kami hanya menuntut seimbang. Lalu cahaya merah menyala di ujung lorong. Ia tiba di ruangan besar, seperti rahim raksasa, dipenuhi patung-patung arwah yang membeku dalam jerit. Di tengahnya berdiri sosok itu. Ia berdiri tenang, wajahnya tertutup selendang hijau lumut. Tangannya kurus namun memancarkan kuasa. Di sekelilingnya melayang jimat-jimat kuno, tulang, dan ukiran emas tua yang berputar pelan. Nyai Lantar, aku tak dilupakan, aku disembunyikan. Risa, kau yang membuat perjanjian, Nyai Lantar. Bukan, aku yang menyegel. Leluhurmu yang membuka kembali, anak-anak mereka yang lupa menutupnya. Risa menggigil. Dalam pantulan bola matanya Ilantar, ia melihat dirinya sendiri menandatangani perjanjian itu bukan sebagai manusia, tapi sebagai pengganti leluhur. Sementara itu, di permukaan, kabut aneh menutupi seluruh desa. Desa-desa tetangga tak bisa masuk. Hutan tampak berputar seperti labirin. Burung tak mau melintasi langit di atas desa Girimulyo. Di balai desa, kamera CCTV menyala sendiri dan merekam sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Layar CCTV. Panggung kayu muncul di tengah balai desa. Boneka jerami berdiri sendiri. Suara gamelan mengalun dari speaker padahal listrik mati. Dan satu persatu nama warga yang hilang muncul di layar di bawah tulisan. Sedang dipentaskan, Risa menatap Nyai Lantar, menggenggam kain peninggalan ibunya yang ia bawa. Risa, aku ingin mengakhiri ini, tapi kalau aku hanya menggantikan tumbal, ini tak akan berhenti, Nyai Lantar. Ada jalan lain, tapi harus ada yang membayar bukan dengan tubuh, tapi dengan waktu, Risa. Maksudmu, Nyai Lantar, kau harus menjadi penjaga di antara malam dan siang. Tak hidup, tak mati, mengawasi, menjaga, menyegel, selamanya. Risa, dan desa akan bebas? Nyai tak menjawab. Ia hanya menempelkan telapak tangan ke tanah. Dari sana muncul ukiran cahaya, simbol perjanjian baru. Risa meletakkan tangannya, dan semuanya meledak menjadi cahaya putih. Pagi hari, desa Girimulyo masih ada, tapi tak bernama. Tak ada warga, tak ada sejarah. Google Maps menampilkan lahan kosong. Namun, sesekali terdengar suara gamelan lirih dari kejauhan. Anak-anak kecil yang lewat hutan mengaku melihat panggung kayu. Dan seorang perempuan berpakaian putih berdiri di sana, menatap mereka, tersenyum. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak ingat mengapa mereka ketakutan. Di rumah Risa yang lama, di kota, ibunya yang seharusnya telah tiada bangun dari mimpi panjang. Di meja, ada surat dengan tulisan tangan Risa. Aku tidak hilang, Bu. Aku hanya menjaga yang lain agar tidak ikut masuk. Jangan biarkan siapapun datang ke desa itu, terutama saat hari larangan. Dan di pojok meja, sebuah boneka jerami berdiri. Wajahnya kosong.
Namun air mata menetes dari matanya. 2 tahun telah berlalu sejak desa Girimulyo hilang dari peta. Tapi di kota, hal-hal aneh mulai terjadi. Mahasiswa-mahasiswa jurusan antropologi dari kampus budaya menemukan peta Jawa kuno yang menandai Dusun Alas Gede, nama lama desa Girimulyo. Namun di lokasi itu, satelit hanya menampilkan kabut dan hutan mati. Salah satu dari mereka, Alam, punya alasan pribadi. Ia adalah sepupu jauh Risa. Dan entah mengapa, ia sering bermimpi berdiri di atas panggung kayu, memainkan gamelan, padahal ia tak pernah belajar musik tradisional. Di kampus, suara gamelan mulai terdengar dari ruang dokumentasi tua. Padahal tak ada pemutar, tak ada CD, dan tidak ada siapapun. Dosen mereka, Bu Mirah, menemukan bahwa semua rekaman yang pernah merekam suara Risa kini rusak. Namun satu klip tersisa, sebuah video hitam putih yang memperlihatkan panggung kayu, dan Risa berdiri di tengahnya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya menatap lurus ke kamera. Dan dari layar monitor, keluar suara lirih. Suara Risa hampir tak terdengar. Jangan datang di hari larangan, tapi kalian akan datang juga kan? Alam dan 5 temannya memutuskan berangkat. Mereka mengira ini adalah misteri budaya yang terpendam. Mereka menyusun ekspedisi kecil ke lereng gunung yang tak punya nama, sesuai koordinat lama yang mereka temukan di catatan Belanda. Namun satu malam sebelum keberangkatan, mereka semua menerima paket kecil di depan pintu. Tanpa pengirim. Isinya, 1 boneka jerami. Kain putih bertulis aksara Jawa halus. Tontonan sudah disiapkan. Dan sejumput tanah yang masih lembab. Tanpa sadar, mereka memilih hari berangkat yang jatuh pada Anggara Kasih, hari pantangan kuno yang dulu dilanggar oleh Bayu. Saat mereka masuk hutan, waktu berubah. Matahari tidak pernah naik tinggi, peta digital kacau, kompas berputar. Hanya satu arah yang terasa benar. Meski tak ada alasan logis, hingga akhirnya mereka tiba di tanah terbuka. Tanah itu bersih, kosong, seolah bekas dibersihkan. Tetapi di tengahnya ada panggung. Panggung yang sama, dengan kain putih bergantung. Dan suara gamelan mengalun dari kejauhan tanpa sumber. Di bawah panggung, jauh di kedalaman dunia yang disegel, Risa berdiri di antara akar yang terus tumbuh dan menjalar. Ia menjaga gerbang. Ia menahan arwah yang ingin bebas. Namun kini sesuatu berubah. Ia mulai merasa lelah. Ratusan bayangan mendekat, menyentuh tangannya, merayunya, menawarkan kebebasan. Arwah tanpa wajah, kau sudah cukup lama menjaga, kau tak diberi apa-apa. Biarkan panggung kembali dibuka. Biarkan yang lain menggantimu. Dan di antara bayangan itu, ia melihat sosok Alam, sepupunya, muda, masih hidup. Tirai panggung terangkat penuh, kabut menebal. Langit berganti warna, ungu tua seperti luka lebam. Angin mati total. Sunyi menyelimuti. Alam berdiri di tengah panggung. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun kedua tangannya memegang wayang kulit. Satu menyerupai Risa. Satu menyerupai dirinya sendiri. Sinden masih bernyanyi. Kapingpi di atas panggung, Alam dan teman-temannya terhipnotis. Mereka duduk sendiri di bangku penonton yang tak pernah mereka sadari ada. Tirai kain mulai terangkat. Cahaya gamelan mulai berganti warna. Angin mengalun, membawa bau kemenyan dan darah. Sinden tak terlihat mulai menyanyi. Dumadine jagat iki, saka janji kang dilanggar. Tontonan lawas diulang maneh. Tumrap sing durung ngerti dadi lakon. Tumrap sing ngerti ora bisa lunga. Satu persatu, mereka berdiri dan menyadari. Mereka bukan penonton, mereka adalah pemain. Dan seseorang harus menjadi tumbal pertama. Tirai panggung terangkat penuh, kabut menebal. Langit berganti warna ungu tua seperti luka lebam. Angin mati total, sunyi menyelimuti. Alam berdiri di tengah panggung. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun kedua tangannya memegang wayang kulit. Satu menyerupai Risa, satu menyerupai dirinya sendiri. Sinden masih bernyanyi. Kaping pisan, lelakon kawiwitan. Kaping pindho, wong anyar digelar. Dan di pojok panggung,
Seseorang duduk pakaiannya putih kusam, rambutnya panjang tergerai, matanya kosong, namun jiwanya bangun. Risa. Risa melihat Alam memainkan lakon yang sama seperti dulu dimainkan Bayu. Ia tahu arah cerita. Ia tahu akhir dari semua ini pengorbanan, kematian, dan tumbal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Alam menolak alur. Alam pelan. Aku tak ingin memainkan cerita lama. Aku ingin tahu siapa penulisnya. Risa berbisik. Itu bukan pilihanmu. Namun panggung bergetar. Langit terbelah. Dan di belakang layar, sosok-sosok besar mulai muncul. Makhluk berjubah tanah, bertangan banyak, wajahnya penuh topeng-topeng kayu. Mereka adalah penonton sejati roh-roh dari zaman yang tak bernama. Mereka lapar. Mereka sudah terlalu lama menunggu tontonan dimulai lagi. Alam melangkah keluar dari lingkaran gamelan. Ia membakar wayang yang diberi padanya. Gamelan langsung berhenti. Penonton mulai gaduh. Langit mendesis. Tanah retak. Suara sinden terhenti. Semua mata, termasuk mata-mata dari dunia roh, menatapnya. Dan Risa berdiri. Kali ini bukan sebagai penjaga, tapi sebagai pemain juga. Risa tegas. Kalau kau ingin menulis ulang cerita, kau harus tahu harganya. Alam. Aku siap. Tapi bukan tumbal. Kita temukan siapa yang pertama kali menulis perjanjiannya. Kita akhiri dari akarnya. Langkah mereka membawa mereka ke sisi belakang panggung. Tempat yang tidak pernah dimasuki oleh manusia hidup. Di sana terdapat pintu dari anyaman bambu, di tengah-tengah lingkaran Raja Merah Tua. Di atasnya tertulis satu kalimat. Sing deleng embok bakal dadi bagiane. Mereka masuk. Di dalam, dunia tak punya bentuk. Arah hanyalah perasaan. Suara-suara masa lalu dan masa depan tumpang tindih. Dan di tengah kehampaan, berdiri sosok besar seperti bayangan berlapis-lapis. Penulis lakon. Ia tak memiliki wajah. Tangannya memegang ratusan naskah, semuanya sama. Kisah tumbal, pengkhianatan, dan penjaga. Risa. Kau yang menulis semua ini. Penulis tanpa suara tapi terdengar. Aku hanya menyalin. Kalian yang terus memainkannya. Leluhurmu yang pertama membuatnya hidup. Aku hanya menunggu kalian lelah. Penulis lakon menawarkan naskah baru kepada Alam. Tulis ulang, tapi dengan darahmu sendiri. Dengan niat yang jelas. Lalu, panggung ini akan menjadi milikmu. Alam. Dan setelah itu, penulis. Maka generasi setelahmu akan memainkan cerita darimu. Kau akan menjadi penjaga baru. Risa menatapnya mata yang dulu penuh harapan, kini penuh peringatan. Risa, jangan terjebak, tak ada yang menulis tanpa terikat. Alam berdiri di hadapan penulis lakon. Naskah kosong di tangannya. Halaman putih yang akan menentukan ulang takdir sebuah desa, seorang penjaga, dan semua generasi setelahnya. Ia menoleh pada Risa. Gadis itu tak lagi sekadar penjaga. Ia adalah saksi, korban, dan bagian dari panggung itu sendiri. Alam, tegas. Aku tak akan menulis ulang kutukan. Aku akan menuliskan akhir. Ia menggigit jarinya. Darah menetes ke kertas. Dengan tangannya yang gemetar, ia menulis. Panggung dibongkar. Cerita berhenti. Semua penonton kembali. Tak ada lagi tumbal. Tak ada lagi penjaga. Cahaya menyilaukan meledak dari naskah itu. Dunia belakang panggung runtuh. Suara sinden mengerang lalu menghilang. Patung-patung arwah pecah seperti tanah liat kering. Risa menjerit. Tubuhnya ditarik antara eksistensi dan kehampaan. Namun tangan Alam menggenggam tangannya kuat-kuat. Alam, kau sudah cukup lama menjaga. Sekarang saatnya pulang. Mereka terbangun di tanah kosong. Panggung kayu tak ada. Gamelan tak terdengar. Hanya hamparan tanah dan sinar matahari pagi. Di kejauhan, hutan kembali hijau, udara segar, burung-burung bernyanyi, dan desa Girimulyo ada kembali, namun tanpa nama, tanpa sejarah tentang kutukan. Risa berdiri, masih hidup, tapi dunia tak mengingatnya, tak ada catatan tentangnya. Bahkan ibunya tak mengenalnya lagi, tapi ia tersenyum bebas. Beberapa bulan kemudian, di perpustakaan kampus, Alam menulis esai berjudul Panggung yang Tak Pernah Ada, studi tentang lakon yang menghapus dirinya sendiri.
Tak seorang pun percaya. Tapi di catatan kaki terakhir tertulis, hari larangan tetap ada. Tapi panggungnya sudah ditutup. Selama tak ada yang menulis ulang, cerita ini tak akan hidup kembali. Dan di rak paling atas perpustakaan, tersembunyi di balik debu, satu naskah kosong tergeletak. Seseorang, suatu hari nanti, mungkin akan menemukannya, dan cerita bisa saja dimulai lagi. Tamat.